wabarakatuh. Saya Azrina, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan layanan konseling individual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Fitri. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah ya, Fitri. Dalam keadaan sehat walafiat ya. Apa kegiatan hari ini, Ya, Fitri? Bu. Habis bantu Ibu membersihkan rumah, Bu. Iya, rajin sekali, Fitri ya, membantu Ibu ya. Membersihkan rumah. Kita sebagai anak harus tahu ya, Nak ya, apa kegiatan orang tua, apa pekerjaan orang tua yang harus kita bantu. Jadi jangan disuruh baru kita lakukan ya, Nak ya. Rajin, Fitri ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan layanan konseling individu, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak ya. Agar layanan kita bisa berjalan dengan lancar ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pernah nggak Fitri melakukan layanan konseling individu sebelumnya? Pernah, Bu. Belum, Bu. Belum? Nah, tahu nggak apa itu layanan konseling individu? Tahu nggak konseling individu itu apa? Tahu, Bu. Konseling individu itu cara untuk membantu memecahkan masalah yang sedang saya alami kan, Bu? Ya, benar sekali ya. Nah, konseling individu itu ya diselenggarakan oleh konselor. Nah, ya, seorang konselor terhadap seorang kliennya ya. Betul sekali kata Fitri tadi, untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien tersebut ya, dalam suasana tatap muka ya. Dalam suasana tatap muka dilakukan secara berinteraksi ya. Jadi ini sudah kita lakukan ya, walaupun kita tidak melakukannya secara bertatap muka yang sebenarnya, walaupun kita secara virtual, tapi kita ini sudah melaksanakan layanan konseling individu ya. Nah, dalam konseling individual hari ini ada asas-asas yang akan Ibu jelaskan sama Fitri ya. Yang pertama, ya, Bu. Yang pertama asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini Fitri tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan dalam melaksanakan konseling individu ini ya. Ada paksaan nggak dalam melaksanakan konseling individu hari ini? Bu. Ya, berarti nggak ada. Ya, berarti Fitri datang dengan sendirinya ya untuk pengentasan masalah Fitri ya. Nah, di sini asas keterbukaan. Nah, Ibu harap Fitri terbuka ya. Terbuka dalam berbicara apa saja masalah yang Fitri alami. Nah, jadi ceritakan saja apa yang Fitri alami. Nah, tidak usah malu-malu ya. Ungkapkan saja. Terbuka saja kepada Ibu. Nah, selanjutnya asas kerahasiaan. Nah, di sini yang dimaksud dengan asas kerahasiaan itu, Ibu akan merahasiakan apa yang Fitri ceritakan kepada Ibu. Ibu akan rahasiakan, Ibu tidak akan menceritakannya kepada orang lain, Ibu tidak akan bawa aib Fitri keluar dari pertemuan kita hari ini. Jadi Fitri tidak usah takut ya, tidak usah cemas ya. Nah, untuk selanjutnya Fitri kira-kira sudah paham belum? Paham, Bu. Ya, paham. Ya, paham ya. Nah, jadi Fitri tidak usah malu-malu ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya. Nah, untuk memasuki tahap inti, Fitri sudah siap kan? Sudah ya? Sudah, Bu. Nah,
untuk hari ini kira-kira masalah apalah yang Fitri alami? Saya punya masalah kurang percaya diri, Bu. Kurang percaya diri dalam hal apa, Fitri? Saya merasa canggung dan malu, Bu, kalau berkomunikasi atau berbicara dengan teman-teman saya di kelas. Karena itu, saya tidak biasa berbicara di kelas. Oh, jadi Fitri merasa malu ya berkomunikasi dengan temannya Ya, Bu. di kelas. Jadi jarang berkomunikasi dengan temannya. Jarang, Bu. Apalagi kalau disuruh tampil dalam kerja kelompok gitu, Bu. Saya hanya diam. Kenapa diam? Kenapa malu? Saya merasa saya tidak mempunyai teman yang sangat akrab, Bu, yang bisa saya ajak cerita, curhat, bercanda. Jadi, di kelas saya lebih baik diam, Bu, jarang berkomunikasi dengan teman-teman sekelas. Jadi apabila guru bertanya kepada Fitri bagaimana? Apa Fitri diam saja atau Fitri tidak menjawab kalau Fitri malu? Saya merasa gemeteran, Bu, dan gugup, serta keringat dingin dalam menjawab pertanyaan yang guru berikan kepada saya. Oh, Fitri malu ya, gugup ya. Nah, bisa nggak Fitri ceritakan selanjutnya lebih jauh lagi? Saya merasa teman-teman mengolok saya, Bu, ketika saya berbicara. Jadi, karena itu saya kurang percaya diri, Bu. Itulah, Bu, saya juga merasa malu karena dilihatin banyak orang ketika kami tampil. Jadi, jawaban yang sudah ada di kepala saya hilang, Bu, karena teman-teman saya melihat saya terus. Apa yang Fitri lakukan ketika Fitri tidak percaya diri tampil di depan kelas? Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saya hanya diam, Bu. Semakin banyak berbicara, semakin banyak yang melihat ke depan. Saya semakin malu, Bu, untuk berbicara. Nah, demikian kira-kira terganggu nggak proses belajar Fitri di kelas? Lumayan terganggu, Bu, karena kalau saya tidak paham, saya nggak berani bertanya dengan teman-teman, Bu, apalagi sama guru. Jadi Fitri tidak berani ya? Masih belum pede, Bu. Oh. Nah, jadi di situ Fitri berpikir yang tidak rasional ya. Nah, ini ya anak ibu kan tadi ingin berubah menjadi lebih baik lagi, ingin berubah aktif di kelas. Nah, ini udah ada nilai plusnya, udah ada keberanian Fitri. Nah, tambah lagi Fitri udah ada berani datang ke ibu untuk mencurahkan apa yang Fitri rasakan sekarang. Saya baru berani ke ibu. Sama yang lain belum tentu, Bu. Apalagi sama teman-teman di kelas, Bu. Saya takut diejek. Kenapa takut diejek? Nah, karena Fitri tadi belum mencoba. Nah, baiklah sekarang Ibu sudah semakin paham ya dengan masalah yang Fitri alami ya. Fitri kurang percaya diri, Fitri tidak berani berkomunikasi ya dengan teman-teman Fitri ya. Fitri takut ya. Sudah berpikir yang tidak baik duluan Fitri nih. Nah, coba Fitri berpikir yang rasional. Di sini Bu ingin kasih tahu, Fitri ini sedang mengalami pemikiran yang irasional. Ya. Nah, mengembangkan irasional. Mengapa Ibu katakan mengembangkan irasional? Fitri ini kurang percaya diri. Kurang percaya diri dalam berkomunikasi tentang di depan kelas ya. Nah, tidak berani mencoba, selalu cemas dan takut untuk tampil di kelas. Nah, itu pikiran irasional yang ada di Fitri. Maka Fitri ingin berubah nggak untuk berpikir yang rasional? Jadi ya? saya bermasalah karena saya berpikiran irasional ya, Bu? Iya, benar sekali, Nak. Pemikiran irasional itulah penyebabnya terjadi masalah. Jadi, Ibu ingin Fitri itu berpikir yang positif. Nah, mencoba
menjadi seperti teman Fitri yang berani tampil, yang berani aktif. Nah, coba Fitri coba seolah-olah seperti dia. Pertama belajar dulu berkomunikasi dengan teman. Nah, pilih yang kecil-kecil aja dulu. Belajar yang setidaknya belajar berbicara dengan teman sekelas dulu. Nah, baru nanti Fitri belajar untuk bertanya kepada guru. Baru Fitri belajar lagi untuk tampil menjawab apa pertanyaan guru, ya kan? Ya kan? Iya juga ya, Bu. Iya, Bu. Nah, apakah Nak Fitri mau terus seperti ini kalau Nak Fitri terus tidak berani tampil dan tidak berani berkomunikasi dengan teman-temannya, apa mau? Nggak mau lah, Bu. Nah, nggak mau kan? Nah, jadi kira-kira Fitri mau nggak mencoba bergabung dengan teman-temannya untuk berkomunikasi dengan teman-temannya agar terbiasa dan selanjutnya berani bicara dan tampil di depan kelas. Kira-kira Fitri mau nggak mencobanya? Mau, Bu. Nah, apa yang Nak Fitri akan lakukan selanjutnya lagi? Saya akan mencoba bergabung dengan teman-teman yang lainnya, Bu, dengan belajar berkomunikasi. Jadi, saya bisa membiasakan diri, Bu, tidak malu lagi untuk berbicara, dan saya berani tampil di depan kelas. Ya, semoga Fitri berkomitmen ya untuk mencoba ya apa yang Fitri sudah rencanakan ya. Jadi untuk kedepannya Ya, Ibu berharap sekali ya, Ibu berharap sekali Fitri mencobanya ya, mencoba berpikir yang rasional. Jangan yang berpikir irasional lagi ya, Nak ya. Ya, Nak ya. Nah, ya, Bu. Untuk kedepannya Ibu akan memantau kegiatan Fitri ya. Apakah Fitri sudah berubah atau belum? Apakah Fitri sudah berani bergabung dengan teman-temannya atau belum? Apakah Fitri sudah berani tampil di depan kelas atau belum? Nanti Ibu akan tanya kepada guru bidang studi. Fitri sudah berani belum? Kalau tidak ada perubahan nanti, pada Fitri tidak ada keberanian juga yang timbul, yang muncul pada Fitri, akan lakukan konseling selanjutnya ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, kira-kira pemahaman apalah yang Nak Fitri dapatkan hari ini? Kira-kira apalah yang Nak Fitri dapatkan hari ini? Saya jadi merasa lega, Bu, bisa mengungkapkan apa yang selama ini saya alami, Bu. Dan saya juga sadar, selama ini saya mengembangkan pikiran yang irasional, Bu. Ya, Nak Fitri selama ini mengembangkan pemikiran irasional ya, betul sekali. Gimana perasaan Fitri untuk kegiatan hari ini? Nah, perasaan saya tenang dan nyaman, Bu. Jadi plong gitu, Bu. Saya juga akan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi, Bu. Ya, belum kegiatan. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama Fitri. Nah, baiklah, nanti Ibu akan kirimkan LKPD serta evaluasi. LKPD ini untuk yang Fitri alami, yang Fitri rasakan, malu dan takut, tidak ada salah, tidak ada benar. Jadi Fitri jawab aja ya apa yang Fitri alami sekarang ya. Jawab saja dari pertanyaan Ibu yang Bu. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan mengakhiri ya. Semoga apa yang Fitri rencanakan ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi bisa berjalan dengan lancar ya, Nak ya. Nah, Ibu akhiri ya, Nak ya. Ya, Bu. Semoga selamat beraktivitas kembali ya, Fitri ya. Semoga berhasil ya. Ya, Bu. Ya, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.